para aparatur pemerintah, wabil khusus akhina fillah Al-Ustaz Al-Fadhil Syekhul Hadi, pemimpin daripada pimpinan daripada pondok pesantren Ad-Dhiya, dan juga segenap daripada majlis-majlis yang lainnya, yang mudah-mudahan mereka semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah jadikan mereka semua adalah orang-orang yang membanggakan hati Sayyiduna Muhammad, yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama di malam hari ini dalam rangka cinta kepada Sayyiduna Muhammad, menjunjung tinggi nama Nabi Muhammad, ingin lebih kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca Maulid Nabi Muhammad, dengan kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Tujuannya agar kita lebih kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sangat diperlukan. Tidak ada solusi di akhir zaman ini, di waktu di mana setiap orang diuji oleh Allah dengan fitnah-fitnah, dengan sesuatu godaan-godaan yang besar. Godaan dari sisi dunianya, godaan dari sisi peradabannya, godaan dari sisi pemikiran-pemikiran yang terlepas begitu saja. Tidak ada benteng yang terkuat kecuali kembali kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita kembali kepada Nabi Muhammad, mengenali sosok Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah diadakan maulid. Kenapa para ulama menyusun kitab-kitab maulid Nabi Muhammad? Sebenarnya kitab maulid itu apa? Kitab maulid kalau dalam bahasa lain kitab sejarah Nabi Muhammad SAW, atau dalam bahasa ilmiahnya kitab sirah Nabi Muhammad SAW, menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad. Lalu kenapa diberi judul dengan maulid? Karena memang biasanya dimarakkan, dimeriahkan di waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW, di bulan lahirnya Rasulullah SAW. Maka para ulama ingin menjadikan suatu wasilah, suatu hal yang bisa dibaca bersama-sama tanpa menghabiskan waktu yang panjang, tetapi singkat padat di dalam memuji Nabi Muhammad dan mengenali sosok indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama mengarang daripada kitab-kitab maulid yang begitu banyak, ratusan bahkan mungkin ribuan kitab-kitab maulid yang dibaca ada di seluruh penjuru dunia. Walaupun kita mungkin tahunya ada beberapa maulid yang sering dibaca oleh orang tua kita atau kakek moyang kita, seperti kitab Syaraful Anam, kitab-kitab yang lainnya, Barzanji, dan juga Ad-Daibai, juga maulid Simtud Durar karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan kitab yang kita baca juga di majlis-majlis ini karya daripada Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yaitu kitab Ad-Dhiya'ul Lami', salah satu ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita melihat ketika Al-Habib Umar mengatakan di akhir daripada fasal Dhiya'ul Lami', yaitu doanya, beliau mengatakan apa di awalnya? Walaqad asyartu lina'ki man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Saya telah mengisyaratkan, bukan menjabarkan secara jelas dan gamblang, karena penjabarannya perlu waktu yang begitu panjang dan perlu kitab yang panjang juga. Tidak bisa dibaca dalam satu majlis saja. Walaqad asyartu lina'ti, saya telah memberikan isyarat kepada sifat-sifat, yaitu man awsafuhu, yang mana sifat-sifat beliau itu tuhyil quluba tuhayyijul asjana, bisa menghidupkan hati, bisa menggerakkan gelora cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mendengarkan daripada untaian sifat-sifat Nabi Muhammad, yang kadang-kadang juga
Karena para ulama melihat sebagian besar orang tidak paham dengan bahasa Arab, qasidahnya tidak paham dengan bahasa Arab. Sebagian orang ada yang menuliskan bahkan dengan syair-syair dengan bahasa Indonesia, maksudnya agar kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad itu saja. Maka itu beliau mengatakan tuhayyidul asjara wallahu qad athna alaihi. Kalau pengen memuji Nabi, siapa kita sampai kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang kita punya apa? Kita siapa? Contoh saja, kalau seandainya ada orang yang berpenampilan baik dan semacamnya, ada anak kecil usia 7 tahun memuji dia, bilang, om atau emas atau bapak, engkau ini orangnya hebat, engkau ini orangnya luar biasa, engkau ini adalah orang yang terbaik. Lalu kemudian ada lagi orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang memiliki kedudukan, mengatakan kepada dia, engkau adalah orang yang hebat. Kira-kira ada perbedaan nggak kebahagiaan dan level ucapannya antara anak kecil yang memuji seseorang dengan orang yang sudah dewasa, yang berakal, yang memiliki daripada kedudukan, memuji seseorang bahkan dengan lafaz yang cuman engkau orang hebat. Yang satu lagi bilang, engkau hebat, engkau seorang begini, engkau seorang yang punya ini, punya itu. Mana yang lebih besar? Mana yang bakal lebih berpengaruh? Yang besar. Kenapa? Ini anak kecil. Anak kecil, siapa dia? Pujian dari dia nggak seberapa. Kalau pujian dari orang itu, bahkan hanya dengan jempolnya saja, itu sudah. Bukan dengan ucapan. Bagaimana dengan ucapan? Maka lebih lagi. Itu juga perbandingan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diukur. Kita memuji Nabi, bilang Nabi itu mulia, Nabi itu adalah cahaya yang begini, Nabi itu adalah. Siapa yang bilang? Kita ini siapa? Sedangkan Allah Rabbul Alamin telah memuji Nabi Muhammad SAW. Maka itu Al-Habib Umar mengatakan, wallahu qad athna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Allah itu telah memuji Nabi Muhammad. Allah itu sudah mengagungkan Nabi Muhammad. Baca surat Duha, baca surat Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Semua pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad. Baca surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Yang lain para nabi meminta dulu kepada Allah baru diberi, tetapi Nabi Muhammad sebelum meminta beliau sudah dikasih. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, Rabbi shrah li sadri. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tetapi ketika Allah katakan kepada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami nanti di hari engkau akan bangkitkan. Nabi Ibrahim meminta. Allah menyatakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Hari kiamat, di mana hari tersebut Allah tidak akan hinakan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan kecilkan Nabi Muhammad, dan orang-orang yang beriman akan bersama Nabi Muhammad. Bukankah kita membaca dalam suratul Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la 'ala khuluqin 'azim. Semua pujian dari Allah Subhanahu. Bukan, engkau tidaklah orang yang dibilang gila oleh mereka. Bagaimana bisa gila? Ini ucapan mutiara-mutiara yang keluar dari sosokmu, yang keluar dari ucapanmu, yang keluar dari pendapatmu. Masa dibilang orang seperti ini? Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas ucapan tersebut kepada orang-orang kafir. Siapa yang memuji? Allah. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Pahala yang engkau dapatkan tidak pernah terputus. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin.
dan engkau berada di atas akhlak yang mulia yang agung. Setelah sekian pujian, bahkan kalau direnungi dari awal Al-Quran sampai akhirnya, mu'dhamuhu, kebanyakannya, kalau enggak bertasrih dengan saraha Allah memuji Nabi Muhammad, atau dhimni artinya karena Allah SWT menghinakan mereka atau menjelekkan orang-orang yang tidak beriman, berarti itu sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mayoritas yang ada di dalam Al-Quran adalah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu qad athna alaihi wa ma yusawi qawlu minna aw yakunu thanana. Maka ucapan dari kita ini jadinya apa? Kita memuji Nabi atau kita mau menyanjung Nabi? Siapa kita? Kalau seandainya kita semua dari ujung ke ujung memuji Nabi, memuji Nabi, memuji Nabi, tidak ada sama sekali bisa sebanding dengan satu ayat daripada ayat Allah yang memuji Nabi Muhammad SAW. Karena perbandingannya tidak ada perbandingan antara makhluk dengan Khaliq Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'amatu. Terus kenapa dipuji Nabi? Kenapa engkau tetap menulis kitab Diyaul Ulama? Kenapa engkau tetap daripada menyatakan ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad? Akan tetapi yang membuat saya tetap memuji Nabi, padahal tahu bahwa pujian saya tak kemana-mana, pujian saya tak bakal sampai ke mana-mana, biasa saja. Lakinna hubban fis-sarair, adanya cinta di dalam lubuk hati. Hati dipenuhi cinta kepada Nabi. Mau bilang apa lagi? Tidak bisa apa yang diungkapkan kecuali pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun sadar bahwa pujian-pujian tersebut tidak bisa mengangkat daripada derajat Nabi Muhammad SAW atau tak menambahkan kemuliaan ini. Lakinna hubban fis sarairi dad'a limadihi safwati rabbina wa hadana, untuk memuji daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala manusia yang telah mengajak kami ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tujuannya. Maka mereka memuji Nabi Muhammad SAW, menuliskan kitab tersebut juga punya maksud selain memuji Nabi Muhammad, walaupun itu atas dasar cinta kepada Nabi, tetapi tujuannya adalah ingin menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad juga, dan menggerakkan hati orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW agar bertambah cinta. Makanya kata beliau dalam pasal pertama apa? Wansib ila awsafi tahal mujtaba wahdir li qalbika yang tadi. Dengarkan daripada sifat-sifat tahal mujtaba wahdir li qalbika. Jadi engkau punya dua perkara penting agar hatimu terisi dengan kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Dengarkan dengan seksama sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dengarkan dengan baik, renungi. Walaupun hal tersebut terulang-ulang, walaupun hal tersebut diulang lagi. Laqad ja'akum rasulun. Ketika di pasal kedua, beliau menyebutkan beberapa sifat-sifat Nabi Muhammad, yaitu dari Al-Quran, wa nuru taha abduhu man nabi bi dzikri azimihi mannana. Beliau menyebutkan beberapa, dengarkan, renungkan, engkau akan tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Wansik ila awsafi taha al-mujtaba. Yang kedua, wahdir bi qalbika, hadirkan hatimu. Memang orang yang hadir di dalam maulid, hadir jasadnya, tapi hatinya ngelantur kemana-mana, atau dia sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan temannya, sibuk dengan ngobrolnya, insya Allah gak lepas dari keberkahan, dapat keberkahan. Tetapi tujuan utama daripada pembacaan maulid akhirnya gak dapat. Kata beliau, setelah insaf, mendengarkan dengan seksama, kemudian hadirkan hatimu, hadirkan di dalam majlis. Engkau berada di majlis sepertinya dipandang oleh Allah, duduk bersama Nabi Muhammad, duduk bersama para pewaris Nabi Muhammad. Apa yang akan terjadi pada hati tersebut? Yang menjadi wujudan akan terisi penuh
Full. Dengan apa? Dengan wujdan. Wujdan artinya kalau bisa diartikan gejolak cinta. Tapi benar, harus insan, harus dengarkan. Karena itu salah satu yang disebutkan laqad ja'akum nurun. Allah telah mengatakan telah datang kepada kalian cahaya. Cahaya itu siapa? Wa nuru Taha. Cahaya itu adalah Nabi Muhammad SAW sang hambanya.